kelas 11 IPA SMA Metodis 5 Medan. Kali ini kita akan menentukan konstanta C dari hasil pengintegralan tak tentu fungsi aljabar. Jadi kan pertemuan sebelumnya kita sudah memahami formulasi dasar pengintegralan, kemudian hasil integrasinya kemarin selalu memuat yang namanya konstanta C. Nah, jadi kali ini jika ada informasi tambahan tentang persoalan yang berkaitan dengan integral, maka mungkin kita akan bisa memperoleh nilai konstantanya. Nah, langsung kita ke contoh soal. Jika turunan pertama dari fx adalah ini dan f-3/10, tentukan konstanta integrasinya. Ya, jadi ini turunan pertama, dy per dx-nya adalah 3 kurang 4x kurang 3x kuadrat. Sehingga fx-nya atau y-nya adalah integral dari 3 kurang 4x kurang 3x kuadrat dx. Oke, y sama dengan integralkan. Integral dari 3 dx adalah 3x kurang integral dari 4x dx adalah 2x pangkat 2 kurang integral dari 3x pangkat 2 dx adalah x pangkat 3 tambah c. Masih tahu mengintegralkan ya? 3x, kenapa 2 ini? 4 per 1 tambah 1, 2, 4 per 2, x pangkat 2 kurang 3 per 2 tambah 1, 3. Berarti 3 per 3 kan 1, 1x pangkat 3. Pangkatnya selalu ditambah 1. Nanti kalau kamu sudah makin terbiasa, nah sebenarnya tidak susah untuk mencari hasil integral dari sebuah fungsi. Nah, inilah y-nya atau fx-nya. Kemudian ada informasi tambahan bahwa f-3 sama dengan 10. f-3 10, kita ganti substitusi x-nya dengan minus 3, berarti 3 kali minus 3 kurang 2 kali minus 3 kuadrat kurang minus 3 pangkat 3 tambah c sama dengan 10. Jadi ini sama dengan 10. Ini minus 9 kurang minus 3 pangkat 2, 9 kali 2, 18, kurang minus 3 pangkat 3, minus 27, tambah C sama dengan 10. Ini minus jadi 27, min 9 min 18, minus 27. Minus 27 tambah 27 adalah 0. C sama dengan 10. Nah, itulah konstanta integrasinya. Kalau mau kita lengkapi, fx-nya adalah, nah ini kan turunan pertamanya, jadi fx-nya sebenarnya adalah, ini tadi hasil integralnya, 3x kurang 2x pangkat 2 kurang x pangkat 3 tambah c, itu 10. Inilah fungsi semula. Nanti kamu buktikan bahwa ketika kamu turunkan ini, hasilnya adalah ini. Hanya memang di fx ini sudah kita temukan konstantanya. Jadi sudah paham kenapa pada pertemuan sebelumnya kita selalu melibatkan konstanta di hasil integralnya ya. Baik, contoh yang kedua. Y sama dengan fx mempunyai turunan kedua ini. Ingat ya, cara menuliskan turunan kedua begini ya. Ini hasil turunan kedua. Nah, katanya untuk x sama dengan 0, fungsi fx bernilai minus 5. Pengertiannya ini sebenarnya sama seperti ini. Artinya ini adalah f0 sama dengan minus 5. Itu saja sebenarnya. Cuman ketika dibedakan dengan apa yang diketahui di bagian ini, f2 sama dengan 7, supaya nanti kamu barangkali akan terbiasa dengan pengertian atau cara menyatakan sesuatu seperti nilai fungsi seperti ini dalam kalimat seperti ini. Nah, yang pertanyaan terakhir yang ditanya adalah y ini atau fungsi fx-nya. Oke, kita kerjakan. Ini kan kalau d kuadrat per dx kuadrat, d kuadrat y per dx kuadrat adalah 12x kuadrat kurang 2. Kita bisa cari turunan pertamanya. Kita cari turunan pertamanya seperti ini. Berarti
Kalau turunan kedua kita integralkan sekali akan diperoleh turunan pertama. Kalau turunan pertama kita integralkan tentu akan diperoleh fungsi semula. Jadi turunan pertama dy per dx-nya adalah integral dari turunan kedua. Integral dari 12x kuadrat kurang 2 dx. Oke, dx tentunya ya. Di sini tetap kita tulis dy per dx atau y aksen. Jadi turunan pertama yang kita peroleh dengan cara mengintegralkan turunan kedua ini. Mari kita integralkan, berarti y aksen adalah hasil integralnya 12 per 2 tambah 1 kan 3. 12 per 3, 4x pangkat 3. Kurang, integral dari 2 adalah 2x. Nah, kemudian selalu tambah konstanta. Kita anggap konstanta C1 aja kita buat. Karena nanti kita akan memperoleh konstanta yang lain. Nah, kemudian kita cari fungsi semula atau y-nya atau fx-nya. Ya. Berarti kita integralkan lagi turunan pertama. Integral dari 4x pangkat 3 kurang 2x tambah C1 dx. Oke, paham ya? Nah, kemudian kita integralkan, inilah fungsi semula, 4 per 4 adalah x pangkat 4, 4 per 4 tadi 1 kurang 2 per 1 tambah 1, 2x kuadrat tambah integral dari C1 dx adalah C1x. Integral dari 5 dx kan 5x. Nah, karena ini kan konstanta, konstantanya kan bisa aja 5, bisa aja minus 2, bisa aja berapa lah. Jadi, hasil integralnya kan tinggal kita tempatkan x di sampingnya. Tambah konstanta lagi. Kan setiap kita mengintegralkan ada konstanta. Nah, jadi kita buat di sini C2. Inilah fungsi semula. Tetapi kita disuruh mencari C1 dan C2 dari informasi berikutnya. Yaitu F0 sama dengan minus 5. Kalau F0 sama dengan minus 5... itu artinya ganti x-nya dengan 0. Berarti 0 pangkat 4 kurang 0 pangkat 2 tambah C1 kali 0 tambah C2. Berarti minus 5 sama dengan ini semua 0. C2. Jadi C2 kita sudah peroleh. Sehingga Y sama dengan, boleh kita rapikan, X pangkat 4 kurang X pangkat 2 tambah C1X tambah C2 sudah diperoleh minus 5. Kemudian informasi berikutnya dari soal adalah F2 sama dengan 7. F2 sama dengan 7. Ganti X-nya dengan 2 nanti samakan dengan 7. 2 pangkat 4 kurang 2 pangkat 2 tambah C1 kali 2 kurang 5 samakan dengan 7. Karena di soal tadi F2 sama dengan 7. Nah, ini 16 kurang 4 tambah 2C1 kurang 5 sama dengan 7. 16 kurang 4, 12. 12 kurang 5, 7. Oke, kita tulis 2C1 tambah 7 sama dengan 7. 2C1 sama dengan 7 kurang 7, 0. C1 sama dengan 0 per 2 adalah 0. Sehingga C1-nya ini sudah kita bisa ganti dengan 0. Maka Y menjadi X pangkat 4 ini kurang X pangkat 2 tambah C1 kan 0 tadi, 0 kali X 0, lalu kurang 5. Inilah fungsi semula atau Y sama dengan Fx-nya. Kita masuk ke soal berikut. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx. Ingat apa yang kita pelajari pada topik turunan sebelumnya tentang gradien garis singgung. Bahwa gradien garis singgung adalah turunan pertama dari fungsi ini. Nah, memang soal ini sudah dikuatkannya dengan kata-kata turunan pertama. Tetapi besok, kalau misalnya ada pernyataan gradien garis singgung kurva Y sama dengan
fx langsung ini dibuat, itu artinya sudah kamu pahami bahwa yang ini adalah turunan pertama. Memang soal ini sudah langsung dikasih tahu lebih jelas bahwa ini merupakan turunan pertama. Seandainya tanpa ini pun kata dy per dx, kalau ada kalimat seperti ini, gradien garis singgung kurva ini adalah 1 per x kuadrat untuk sembarang titik x, y, langsung kamu pahami bahwa ini adalah turunan pertama. Karena apa? Gradien garis singgung merupakan turunan pertama dari fungsi di titik singgung untuk x sama dengan sekian. Nah, lengkapnya nanti adalah kita substitusi titik singgungnya ke turunan pertama, itulah gradien. Itu yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian ada kata-kata kurva melalui. Artinya ini kan kurva ini akan terpenuhi untuk titik 1,2. Nah, langsung kita jawab, meskipun kalimatnya seperti ini sebenarnya sederhana aja soalnya seperti contoh sebelumnya. Ya, diketahui dy per dx sama dengan 1 per x pangkat 2 atau x pangkat minus 2 ya. Maka dy sama dengan x pangkat minus 2 dx atau y sama dengan integral dari x pangkat minus 2 dx. Inilah nanti fungsi semula. Y sama dengan integralkan 1 per, ini kan 1, min 2 tambah 1 di sini. Berarti min 1 x pangkat min 1. Begitu mengintegralkan ya. Tambah c. Boleh kita rapikan, 1 per min 1 kan minus x pangkat min 1 tambah c. Boleh juga kita buat begini, minus 1 per, ini pindah ke bawah menjadi x tambah c. Inilah fungsi semulanya. Nah, katanya kurva ini melalui titik 1,2. Berarti karena kata ada melalui, x1, y2 boleh kita substitusi ke fungsi ini. Tujuannya apa nanti? Untuk mendapat si konstanta c. Baik, kita substitusi x1, y2. y2 x-nya 1, berarti min 1 per 1 tambah c. 2 sama dengan min 1 tambah c. Sehingga c diperoleh 3. Maka fungsi semulanya adalah min 1 per x tambah 3. Ya. Nah, saya pikir kelas 11 IPA untuk 3 contoh seperti ini sudah cukup memahami apa yang kita pelajari kali ini. Kita sedang diminta untuk mencari konstanta C dari hasil integrasinya. Kalau kurang paham, tanya kembali Pak Parto. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.